قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Terus satu ayat lagi. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita, membaca tafsir Al-Muyassar. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita telah memasuki surah At-Tahrim. Baik. Surah At-Tahrim, ya, menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir, dia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Bahkan sebagai ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mengatakan bahwa ahli tafsir sepakat bahwa ini adalah surah Madaniyah. Ya. Artinya surah ini adalah surah ya yang turun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik. Qala Rabbuna Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bih wa adhharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, tabtaghi mardata azwajik, demi mencari kesenangan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, dimaklumi bahwasanya surah ini dinamakan dengan surah At-Tahrim. Kenapa diberi nama surah At-Tahrim? Karena dalam surah ini ada penyebutan Nabi SAW mengharamkan atas dirinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Makanya lihat ayatnya, ini ada sebab nuzulnya, kita akan baca. Jadi wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagimu? Ya. Demi mencari keridhaan dari istri-istrimu. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kita lihat banyak riwayat yang menyebutkan tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat ini. Hanya saja riwayat yang paling kuat, ya wallahu alam, bahkan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu hanya dua sebab. Ya. Yang pertama adalah Nabi SAW mengharamkan untuk dirinya untuk tidak meminum madu. Kita akan baca sebentar hadisnya, demi untuk mencari keridhaan istrinya. Yang kedua, di antara hal yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengharamkan untuk menggauli budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Padahal itu hukum asal boleh saja ya dia gauli. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan dari ayat ini, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagimu? Baik. Saya bacakan ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah.
Ya, di dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahsh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh. Wa yashrabu indaha asalan. Ya, lalu beliau minum madu di tempat tersebut. Fatawasaitu ana wa Hafsah. Maka saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Aisyah yang menceritakannya, maka saya dan Hafsah saling berpesan, anna ayyatana dakhala 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa saja di antara kita yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya dia dapat giliran, ya, giliran bermalam, maka hendaknya kamu katakan, inni ajidu minka riha maghafir. Sesungguhnya, ya, saya mendapatimu wahai Nabi bau maghafir. Ya. Bau makanan maghafir. Maghafir ada yang menyebutkan dia adalah makanan yang rasanya enak tapi aromanya sangat bau. Ya, rasanya sangat bau. Jadi antara dua istrinya ini, Aisyah, ya, binti Abi Bakar, dan Hafsah binti siapa? Umar radhiyallahu taala anhum sahabat ajmain. Keduanya ini saling berpesan. Ya, dimaklumi ya, dalam kisah mereka itu akrab antara Aisyah dan Hafsah. Maka kedua istri Nabi SAW ini saling berpesan, kalau Nabi datang mendatangimu, katakan, saya mau mencium, ya, bau maghafir pada dirimu. Ya, dimaklumi Nabi SAW ini tidak senang dengan bau-bau aroma-aroma yang tidak sedap. Ya. Maka datang dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ketika ingin masuk dalam rumahnya beliau apa? Bersiwak. Dan banyak lagi ya dari hadits-hadits yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW menjaga dari kebersihan. Ya, nah, hanya saja, ya, kenapa Aisyah berpesan seperti ini? Padahal Nabi kan tidak melakukan ini, tidak melakukan. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan dalam hadits, pada khala ala ihdahuma, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam masuk kepada salah seorang keduanya. Siapa? Imma Hafsah atau Aisyah. Faqalat lahu dzalik, maka berkatalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu setelah dikatakan kau sudah makan maghfir itu tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal syaribtu asalan inna Zainab binti Jahsh. Saya tidak pernah makan itu. Ya, bahkan saya hanya minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Ya. Kenapa Aisyah berpesan seperti itu kepada Hafsah? Karena bentuk kecemburuan. Ya, bentuk kecemburuan. Maka karena Nabi SAW ingin menjaga perasaan dari istrinya ini, Aisyah dan Hafsah, ya, maka kata Nabi SAW kepadanya, walan a'udahu. Kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi. Ya, saya tidak akan apa? Minum madu lagi. Ya, tadi katakan maka maghfir, ya. Tapi Nabi katakan tidak. Saya hanya minum madu di rumahnya Zainab bintu Jahsh. Tapi karena istrinya tidak senang karena baunya, padahal ini tidak ini, ya, dia hanya buat ini saja. Supaya karena kecemburuan, ya dia buat supaya Nabi SAW itu apa ya istilahnya? Ya. Paham ya? Paham kisahnya? Nah, akhirnya Nabi katakan, walam a'udalahu. Kalau begitu saya tidak akan minum madu kalau memang bau. Jelas ya? Maka turunlah ayat ini. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Wahai Nabi, ya,
Kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagimu? Madu adalah hal yang halal. Kenapa diharamkan? Demi mencari apa? Keridhaan istri. Ini juga ya terdapat pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang sangat menjaga perasaan dari apa? Istri-istrinya. Ya bayangkan saking dia jaga sampai dia bilang kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi demi menjaga apa? Perasaan istrinya. Baik. Akhirnya turun ayat ini sampai pada ayat in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukum. Kita akan baca nanti ya. Ini yang pertama tentang masalah apa? Madu. Yang kedua ya. Bentar, saya ini dulu. Makanya kalau kita buka tafsir As-Sa'di langsung disebutkan situ ya, minum madu atau karena dia mengharamkan budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah yang merupakan ibu dari putra Nabi yang bernama siapa? Ibrahim ya, yang bernama Ibrahim. Baik, jadi disebutkan di dalam hadis itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baik. Jadi kejadiannya di rumah Hafsah ya radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi rumah Hafsah dan disebutkan bahwa itu dari giliran beliau yang mendatangi rumah Hafsah. Hanya saja setelah sampai di rumah dia tidak mendapati istrinya di rumah tersebut. Ya mungkin lagi keluar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil dari budaknya itu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Maka setelah dia panggil ya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Maka ketahuan oleh si Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, sampai dikatakan di dalam riwayat itu, wahai Rasulullah, ya, kamu menggauli budakmu di rumahku, di tempat tidurku, padahal itu giliranku. Ya, seperti itu ya. Iya. Ala kullin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjaga dari perasaan istrinya Hafsah radhiyallahu taalaan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan saya tidak akan mendekatinya lagi. Maka Hafsah mengatakan, wahai Rasulullah, bukan itu hal yang dihalalkan untukmu, kenapa kamu haramkan? Ya, maka turunlah ayat menegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim sampai pada ayat yang keempat. Jelas ya? Ini dua sebab, walaupun yang pertama itu disebutkan oleh para ulama lebih kuat dari sisi riwayat ya tentang madu itu ya, karena dia riwayatnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi itu ya dua hal yang apa namanya sababun nuzul, sebab turunnya dari ayat-ayat ini. Makanya lihat ayat yang kita akan baca. Ya ayuhan nabiyyu lima tamna nafsaka 'anil halalil ladzi ahallahu Allahu laka tabtagi irda'a zawjatik. Wahai nabi, ya. Kenapa engkau melarang ya dirimu dari hal-hal atau sesuatu yang halal
ya apa-apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridhaan istrimu. Itu tadi. Wallahu ghafurul laka rahimun bika. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun untukmu lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga menunjukkan dalam ayat yang pertama ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ada beberapa ya kisah yang menyebutkan Nabi terjatuh dalam apa? Kesalahan. Tapi setelah itu langsung Allah tegur. Nah, itu bentuk dari apa? Kemaksuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terjaga. Karena ketika dia terjatuh ke dalam hal yang melanggar, maka Allah langsung apa? Menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan wallahu ghafurur rahim. Allah sudah mengampuninya. Ya. Allah langsung apa? Mengampuninya. Baik. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah adalah pelindung kalian dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qad syara'a Allahu lakum ayyuhal mu'minun tahlila aymanikum bi ada'il kaffarati min anha wa hiya it'amu asharati masakin. It'amu asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Wallahu nasirukum wa mutawalli umurakum wa huwal alimu bima yuslihukum fayashra'ahu lakum al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian wahai orang-orang yang beriman untuk membayar, untuk membebaskan sumpah-sumpah kalian ya dengan biada'il kafarah, dengan membayar kafarah. Ya kafarah sumpah maksudnya ya. Ya jadi apa namanya? Ya sepertinya tadi dalam riwayat itu Nabi bersumpah ya bahwa dia tidak akan minum apa? Madu. Just, tunggu saya lihat dulu. Ya makanya disebutkan di sini apa namanya tentang seputar sumpah. Jadi apa namanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk membebaskan atau apa namanya membebaskan sumpah-sumpah kalian dengan membayarnya. Bagaimana kafarah sumpah itu? Jadi kalau ada orang misalnya bersumpah, setelah itu dia langgar dari sumpahnya, ya maka dia wajib apa? Bayar kafarah sumpah. Ya, bagaimana kafarah sumpah itu? Ini sebutkan dalam ayat lainnya. Dalam ayat dikatakan fakafaratuhu it'am asyarati masakin au kiswatuhum au tahrir raqabah. Mirip ini. Jadi kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Ya, atau memberi 10 pakaian kepada apa namanya? Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahrir raqabah atau membebaskan seorang budak. Ini pilihan ya. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian atau membebaskan apa? Seorang budak. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mampu, fasiyamu thalathati ayyam. Hendaknya dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Taib, wallahu nasirukum. Itu kafarah sumpah, ya. Jadi kalau ada orang bersumpah setelah itu dia langgar sumpahnya, maka kafarahnya ini. Ya, kafarahnya ini disebutkan. Kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menolong kalian, yang menjaga urusan-urusan kalian. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang paling bermaslahat untuk kalian. Fayasyra'ahu lakum. Dengan sebab itu Allah syariatkan untuk kalian. Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Maha bijaksana pada
ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya sebuah peristiwa. Yaitu tadi. Ya. Jadi di kelanjutan riwayatnya itu ya, Nabi mengharamkan kepada budaknya Maria Al-Qibtiyah demi menjaga siapa? Perasaan Aisyah radhiyallahu, demi menjaga perasaan Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi Nabi di dalam riwayat setelahnya dikatakan Nabi berpesan kepada Hafsah, jangan kau ceritakan kepada Aisyah masalah ini. Ya. Karena kalau dia tahu, ya bisa jadi dia juga apa? Cemburu. Ya, berpesan seperti itu. Tapi ternyata, iya, Hafsah menceritakannya. Namanya orang akrab, ya. Menceritakannya. Nah, makanya di sini dikatakan, ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, yaitu siapa tadi? Hafsah, sebuah peristiwa. Peristiwa tadi itu dua kemungkinan ya. Apakah peristiwa apa tadi pertama? Minum madu atau itu tadi Maria Al-Qibtiyah. Taib. Falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Maka tatkala Hafsah di sini ya, nabba'at bihi ya, menceritakan peristiwa itu. Maksudnya kepada Aisyah. Jadi suruh rahasiakan tapi apa? Dia cerita. Iya. Dan Allah memberitahukan wa adhharahu Allahu alaihi, Allah memberitahukan ya sebahagian yang diberitakan Allah memberitahukan hal itu semua pembicaraan Hafsah yang dibicarakan kepada Aisyah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Aisyah tadi Hafsah, apa yang Hafsah ceritakan ke siapa? Ke Aisyah. Ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya kalau si Hafsah melapor ke Aisyah. Dari mana dia tahu? Ya Allah yang memberitahukan. Makanya dikatakan di sini wa adhharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ya. Allah memberitahukan itu semua, maksudnya pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebahagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lainnya kepada Hafsah. Jadi Masya Allah ya. Jadi Allah memberitahukan kepada nabinya, tapi setelah Nabi SAW menceritakan kepada Hafsah, Nabi tidak menceritakan semua. Dikatakan apa? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Sebagiannya diceritakan dan sebagiannya apa? Disembunyikan. Ya, disembunyikan. Falamma nabba'aha bi qalat man anba'aka hadha. Ya. Setelah itu, Nabi menceritakan kepada istrinya Hafsah, Hafsah balik bertanya, "Man anba'aka hadha?" Siapa yang memberitakan masalah ini kepadamu? Kenapa kau tiba-tiba tahu? Kan awalnya disuruh apa? Rahasiakan kan? Ternyata dia cerita ke mana? Aisyah. Tapi setelah cerita ke Aisyah, ternyata Nabi menceritakan ke Hafsah apa yang dicerita Hafsah ke Aisyah. Tapi sebahagiannya, tidak semua. Nah, makanya Hafsah heran. Kok dari mana kau tahu ini? Ya, man amba'aka hadza? Apa kata Nabi yang disebutkan dalam ayat ini? Qala nabba'ani Allahul alimul khabir. Nabi SAW menjawab, Allah telah memberitahukan kepadaku, Allah yang maha mengetahui lagi maha maha teliti. Ya. Jelas ya, al-khabir. Baik. Coba kita lihat di tafsirnya. Ini mirip-mirip ya. Wa id asarra an-nabiyyu ila zawjatihi Hafsah radhiyallahu taala anha hadithan.
Ingatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan kepada istrinya Hafsah radhiyallahu anha sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Falamma akhbarat bihi Aisyah, maka tatkala Hafsah mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, disuruh rahasiakan, ternyata dia cerita kemana? Aisyah, itu maksudnya. Jelas ya? Wa atla'ahu Allahu ala ifsya'iha sarrahu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tala'ah, yaitu memberitahukan ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kalau Hafsah menyebarkan rahasia tersebut. Ya kan? Menyebarkan rahasia tersebut. Ya. Maka apa namanya? A'lama Hafsata ba'dha ma akhbarat bih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Hafsah sebahagian apa yang dia beritakan, apa yang dia sampaikan ke Aisyah. Wa a'rada an i'lamiha ba'dahu takarruman. Ya. Dan sebagiannya dia merahasiakan. Ya, sebagai bentuk apa namanya pemuliaan. Falamma akhbaraha bima afshat minal hadits, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya, hak di situ kepada siapa? Hafsah. Ya, terhadap apa yang dia sebar dari rahasia itu, qalat, maka dia berkata. Siapa qalat di sini? Hafsah. Man akhbaraka bihadza? Siapa yang memberitahukan kamu wahai Rasulullah tentang ini? Siapa yang beritahu kamu kalau saya menceritakan kepada siapa? Aisyah. Qala akhbarani bihillahul alimul khabir. Ya. Yang telah menceritakanku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Yang tidak ada tersembunyi baginya sesuatu pun yang tersembunyi. Jelas ya? Baik. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Berdua di sini maksudnya Hafsah dan Aisyah. Kenapa dikatakan bertobat? Kenapa dikatakan bertobat? Ya karena melanggar dari apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi suruh merahasiakan, ternyata apa? Dia ceritakan. Nah, makanya dikatakan, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, ya, faqad sagat qulubukum, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Baik. Wa in tadhaharu alaihi. Tapi jika kalian berdua menampakkan, maksudnya saling bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulahu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah dialah pelindungnya. Ya, wa Jibril wa salihul mu'minin, demikian pula malaikat Jibril dan orang-orang yang beriman ya yang baik. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan selain dari itu dari malaikat-malaikat semuanya adalah penolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kalian bertobat dari pelanggaran itu, ya, Allah akan terima ya dari tobat kalian. Tapi kalau kalian bersepakat ya, bahasa kasarnya apa? Bersekongkol ya dalam membantu untuk menyusahkan Nabi, ketahuilah Allah Maha menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Baik. Lihat di tafsir dikatakan in, apa itu? Agak kabur di sini. Hah? Ada alifnya? Baik. Panjang ainnya kan karena berdua. Iya tak? Baik. Intarji'a ilal, apa setelahnya intarji'a? Oh iya iya. Baik. Intarji'a ya Hafsata wa Aisyah ila ilallahi faqad wujida minkuma ma yujibut taubah. Jika kalian wahai Hafsah dan Aisyah kalian berdua kembali kepada Allah, maksudnya bertobat, maka sungguh telah didapati dari kalian berdua hal yang mengharuskan kamu bertobat. Haitsu malat qulubukuma ila mahabbati ma karihahu Rasulullah sallallahu alaihi
makarihahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ifsya'i sarrihi. Ya, di mana hati kalian berdua condong untuk mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menyebarkan rahasianya. Baik, wa in tata'awana alaihi bima yasu'uhu. Jika kalian berdua bertaawun, bantu-membantu kepada perkara yang menyusahkan Nabi, ya. Fa innallaha waliyyu. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah penolongnya, wa nasiruhu. Demikian pula wa Jibril wa salihul mu'minin. Baik, wal malaikatu ba'da nusratillahi a'wanun lahu. Dan para malaikat juga setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu a'wan, yang membantunya, ya, menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam ala may yu'dhihi wa yu'adihi, bagi orang-orang yang menyakitinya dan memusuhinya. Baik. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika Nabi menceraikan kalian, perhatikan. Kalau seandainya Nabi marah, ya, terus menceraikan kalian, ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minhunna. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberinya ganti yang lebih baik dengan istri-istri mengganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan, ya, khairan minkunna, yang lebih baik dari kalian, muslimatin, istri-istri yang muslimah, mukminah yang beriman, qanitat yang taat, taibat yang bertaubat, abidat yang senantiasa beribadah, saihat, ya, saihat berpuasa, thayyibat, ya, thayyibat maksudnya janda, wa abkara, dan perawan. Ya, ini ayat yang ke-6, ya, terkait tentang masalah apa? Ancaman kepada itu, bahwa kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menceraikan kalian, maka Allah akan gantikan apa? Istri yang lebih baik. Jadi ala kullin, sababun nuzulnya itu tadi masalah Madu dan Mari al-Qibtiyah, ya. Baik, insyaallah taala kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita nanti baca ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7. Baik, Allah taala subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.